Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pada tanggal 22 November 2020 lalu, Indonesia resmi diputuskan untuk menjadi presidensi G20 pada periode 2021 sampai dengan 2022. Hal ini menjadi hal yang pertama kali bagi Indonesia setelah G20 terbentuk pada tahun 1999. Apa sebetulnya untungnya dengan Indonesia menjadi presidensi G20? Itu yang akan menjadi salah satu pembahasan kita pada Fact Check kali ini. Namun sebelum kita ke sana, pemirsa, saya mau ajak Anda melihat beberapa momen Presiden Joko Widodo pada saat berada dalam suasana KTT G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. Yang pertama adalah saya ingin menunjukkan, ini berasal dari akun Instagram Presiden Joko Widodo. Di tulisannya, di caption postingan Presiden Joko Widodo, menuliskan bahwa saya menerima palu sidang dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada sesi penutupan KTT G20 Roma semalam. Penyerahan palu itu menandai penyerahan posisi keketuaan atau presidensi G20 dari Italia ke Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 sampai setahun ke depan. Ini artinya sampai dengan tanggal 31 November 2022, Indonesia akan menjadi presidensi G20 dan sekali lagi, ini adalah hal pertama bagi Indonesia sejak tahun 1999 G20 terbentuk. Dengan menjadinya Indonesia presidensi G20, Jokowi juga mendapatkan doa harapan dari Pangeran Charles yang merupakan Pangeran Inggris. Kita menuju ke slide berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Pangeran Charles? Melansir dari medcom.id, pemirsa. Ini adalah statement yang disampaikan oleh Pangeran Charles. Ia mengatakan, itu sebabnya saya mendoakan Presiden Joko Widodo kesuksesan dalam setiap langkah ketika Anda, dalam hal ini adalah PM Draghi, meneruskan kepemimpinan atau presidensi G20 kepadanya atau kepada Jokowi dalam sebulan ke depan. Masih ada waktu 1 bulan selama bulan November untuk masa transisi peralihan presidensi G20 dari Italia ke Indonesia. Ini adalah beberapa momen pada nuansa KTT G20 di Roma, Italia kemarin. Tapi yang juga hangat diperbincangkan publik adalah yang juga menjadi salah satu sorotan ketika Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda juga terlihat akrab dengan Presiden Joko Widodo. Seperti apa suasana keakrabannya? Kita akan simak video berikut ini. Ini adalah Ratu Maxima yang merupakan delegasi dari Kerajaan Belanda. Ini adalah Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Kita lihat di situ bertemu dengan beberapa menteri yang merupakan delegasi dari negara Indonesia. Kita tadi sempat melihat ada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, ada Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, ada juga nampak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dan terakhir ini nanti akan terlihat, ya ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang juga turut berbincang bersama dengan Ratu Maxima dan Boris Johnson. Dan ini adalah momen pertemuan Joko Widodo dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang dikenal memiliki kedekatan antara mereka berdua sejak Boris Johnson menjadi wali kota London dan Jokowi pada saat itu masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini juga adalah momen pertemuan Ratu Belanda dengan Presiden Joko Widodo. Itu adalah momen-momen hangat pertemuan antara Joko Widodo dengan beberapa kepala negara dari negara lain, dan ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan Joko Widodo untuk Indonesia diakui oleh dunia. Berikutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya, pemirsa, untuk melihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Indonesia menyongsong masa menjadi presidensi G20 1 Desember 2022 sampai 31 November 2022, maksud kami 1 Desember 2021. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021, ini adalah susunan kepanitiaan untuk presidensi G20 di Indonesia. Terdiri atas pengarah, ketua, penanggung jawab bidang, koordinator harian dan sekretariat. Kemudian di pasal 4 Kepres RI nomor 18 tahun 2021 mengatakan bahwa pengarah itu terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, dan Menko PMK. Sementara untuk ketua bidang Sherpa Track ini akan dijabat oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai ketua 1, ketua 2-nya adalah
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan bertindak sebagai wakilnya adalah Wamenlu. Kemudian untuk bidang finance track dijabat ketua satunya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga ketua duanya adalah Gubernur Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah bidang dukungan penyelenggaraan acara diketuai oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan masa kerja Panitia Nasional. Begitu sebutannya akan berlaku sampai 31 Desember 2022. Saya mau agak mendetailkan di slide ini pemirsa, bahwa kalau kita melihat di Kepres RI nomor 12 tahun 2021 yang bertindak sebagai pengarah pada awalnya adalah Menko Marves dan posisi Menko Polhukam adalah di koordinator bidang dukungan penyelenggaraan acara. Kemudian direvisi, dipastikan lagi, diperkuat dengan Kepres nomor 18, posisi tersebut berubah. Menko Polhukam menjadi pengarah, sedangkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi ketua bidang dukungan penyelenggaraan acara. Kemudian untuk Sherpa Track, mungkin beberapa dari di antara kita masih belum mengetahui detail apa itu sebetulnya Sherpa Track, kemudian Finance Track yang menjadi salah satu bidang di presidensi G20 Indonesia. Sherpa Track ini akan berbicara untuk hal-hal yang sifatnya lebih luas seperti keadaan iklim, kemudian kesetaraan gender dan seterusnya. Sedangkan untuk Finance Track ini akan lebih fokus ke arah ekonomi dan keuangan seperti halnya kebijakan fiskal, kemudian regulasi keuangan dan seterusnya. Itu adalah perbedaannya antara Sherpa Track dan Finance Track. Berikutnya kita menuju ke slide untuk melihat sumber anggaran. Ini yang tidak kalah penting. Ketika acara ini melibatkan 19 negara lain selain Indonesia untuk datang ke Indonesia untuk mengadakan atau mengikuti presidensi G20 di Provinsi Bali pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2022, dari mana sebetulnya anggarannya? Sedikitnya ada empat pos yang dialokasikan menjadi sumber anggaran pembiayaan KTT G20 pada tahun 2022. Ini juga tertuang dalam Kepres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021. Yang pertama sumbernya adalah dari APBN Kementerian atau lembaga terkait. Berikutnya adalah APBD 2021 dan 2022. Yang ketiga, anggaran Bank Indonesia tahun 2021 dan 2022 dan sumber biaya lainnya yang sah yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Muncul pertanyaan berikutnya, anggaran ini akan dibutuhkan untuk apa? Tentu yang pertama adalah terkait dengan akomodasi para tamu terhormat dari negara-negara lain yang akan datang ke Indonesia. Dan yang kedua adalah memang belum dikeluarkan secara resmi peruntukan dari masing-masing anggaran ini, tapi diduga kuat memang untuk anggaran salah satunya akan difokuskan untuk pengadaan fasilitas sarana prasarana protokol kesehatan di Indonesia pada saat KTT G20 digelar di Pulau Bali. Berikutnya kita akan menuju ke slide tentang untuk melihat dampak. Ini yang saya bicarakan tadi di awal. Ketika Indonesia resmi menjadi presidensi G20, apa untungnya untuk masyarakat? Apa untungnya bagi negara? Yang pertama, mengatakan bahwa konsumsi domestik ini akan bertambah hingga 1,7 triliun rupiah. Berikutnya, PDB Indonesia ini juga akan bertambah hingga 7,47 triliun rupiah. Dan yang berikutnya, sebanyak 33.000 naker atau tenaga kerja ini akan terlibat, ini berada di berbagai sektor. Keempat adalah Indonesia berpeluang mendorong vaksin sebagai global public goods, sehingga ini akan lebih rata untuk pendistribusiannya. Dan yang terakhir, ini adalah peluang bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund. Apa ini pentingnya? Poin kelima, menampilkan keberhasilan reformasi struktur melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika ini ditunjukkan kepada dunia keberhasilan Indonesia penerapan hal ini, maka akan timbul trust atau kepercayaan dari negara lain, sehingga investor asing juga akan atau arus investor asing ini akan semakin deras ke Indonesia, dan itu juga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi masih dalam suasana pandemi seperti saat ini. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat mengenai dengan tagline G20 2022. Ini sudah di-launching logonya oleh panitia. Kita melihat bersama di sini logo dari G20 Indonesia 2022. Kalau kita melihat yang berwarna merah, ini seperti bentuknya seperti gunungan, seperti itu. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Ini juga sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
pada penutupan G20 di Roma, Italia kemarin. Dan mengapa tema tersebut yang diambil? Presiden Joko Widodo memiliki spirit karena ini masih suasana pandemi dari tahun 2020, 2021 juga suasana masih pandemi. Presiden Joko Widodo ingin mengajak seluruh dunia, seluruh negara, tidak hanya tergabung dalam negara-negara G20, namun yang di luar G20 untuk bersatu bersama-sama bangkit dan keluar dari suasana pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Tidak hanya di sektor kesehatan, namun juga di sektor ekonomi. Itu adalah yang menjadi spirit dari Presiden Joko Widodo, tema di G20 2022. Semoga kita doakan agar acara atau event G20 ini bisa berjalan maksimal, tidak hanya untuk kebaikan dunia, namun secara khusus bagi Indonesia, terlebih lagi bagi masyarakatnya. Sementara demikian paparan fact check kali ini, Vera kembali ke Anda. Baik, terima kasih Redo Rex atas paparan Anda.